di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus gibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu bener itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 12 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi kan nek ra iso kurban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh la yudraku kullu. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodoh. Jare anut Gus Bas, penting ke jumuni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas. Akhirnya toma. Dan toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikei wis ndi. Itu salah nih. Ndak baik hidup gitu. Jadi kaidah eleng-eleng nggih, mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Istilah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan tidak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan, sekarang parmu kan gitu. Misalnya Matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, yang gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-ogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail.
detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa. Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Bajiriah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah, kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletas mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andikan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini. Saya itu betul pernah ngalami itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuar mak. Gue sih halal tuh orang, karena tanya orang awam, halal kata saya. Gitu. Padahal andai kan dari disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada tak halal lo gerbeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang ngambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu nggak boleh. Tetap ada SOP kata Wari kan ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustafirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya, di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harod dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah barifinnya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Dan kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api barifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api barifin. Iya. Yeah. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Ya, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, itu sudah stroke itu dia.